Sobat Sosial, selamat datang di podcast Rengginas, transparatif, responsif, unggul, inovatif, dan aspiratif. Saya Vidya, pada kesempatan kali ini saya akan menemani Sobat Sosial untuk sama-sama mendengarkan podcast di podcast perdana kali ini. Dan perlu saya sampaikan juga kepada Sobat Sosial bahwa saya, Ibu narasumber beserta teman-teman yang bertugas sudah melakukan swab antigen dan alhamdulillah hasil kami negatif dan kami juga sudah menjaga jarak. Maka dari itu kami izin untuk melepas masker ya Sobat Sosial. Silakan Ibu. Oke. Nah, kalau gini kelihatan cantiknya. Baik Sobat Sosial, di era digital ini pemerintah daerah dituntut untuk dapat melakukan pelayanan sosial kepada masyarakat secara cepat dan efektif. Untuk itu, Dinas Sosial sebagai salah satu instansi yang membantu pemerintah dalam melakukan pelayanan masyarakat di bidang sosial juga berkomitmen untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan efektif. Nah, untuk itu, pada podcast perdana kali ini, kami menghadirkan narasumber yang sangat-sangat spesial dan tentunya sangat inspiratif. Beliau ini adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal, Ibu Nur Hayati. Selamat datang Ibu di podcast kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu sudah hadir dalam podcast perdana kali ini. Dan Ibu Nur Hayati ini sudah menjadi Kepala Dinas Sosial sejak tahun 2017 ya Bu? Oke, jadi sudah cukup lama ya Bu? 4 tahun. Iya, sudah sekitar 4 tahun Sobat Sosial. Bukan waktu yang sangat singkat. Bisa diceritakan nggak sih Bu, gimana suka dukanya menjadi Kepala Dinas Sosial dan dalam waktu yang lama ya Bu, nggak terlalu singkat, 4 tahun? Iya, terima kasih Mbak Dea. Kepala Dinas Sosial itu luar biasa. Dari saya berkarir dari tahun 90, ini terakhir di sini di Kepala Dinas Sosial, tempat pengabdian dari tahun 2017, tepatnya tanggal 17 April ya. 17 April 2017 itu saya merasakan sesuatu yang menyenangkan. Jadi bekerja itu kan seperti rekreasi ya. Jadi dimanapun kita berada harus enjoy, kemudian juga harus menikmati tugas, termasuk di Dinas Sosial ini. Banyak rasa syukur ya, karena kita melihat dari dekat bagaimana masyarakat yang memang dalam kondisi membutuhkan pertolongan yang lebih banyak ke sana. Standar pelayan minimal yang ada di Dinas Sosial kan kita menemui 5 SPM dan semuanya butuh pertolongan. Dan di situ kita betapa kita banyak harus bersyukur akan apa yang kita punya sekarang. Kemudian lebih harus banyak peduli pada masyarakat yang memang membutuhkan pertolongan. Dan ini seperti proses ladang amal buat kita. Jadi pada saat kita mampu untuk memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan, itu ada rasa energi positif yang masuk. Itu sih kesannya menyenangkan, lebih banyak sukanya ya di sini. Saya naik 10 kilo. Wow, sangat luar biasa. Jadi kalau Dinas Pendapatan Kelola Keuangan itu kan ngurus duit bendaharanya negara Kabupaten Tegal, tapi di sini malah saya lebih enjoy. Temannya banyak, jaringan kerja, aktualisasi dirinya, pengembangan itu semua bidang ada. Kemudian juga yang jelas banyak silaturahmi ya, ketemu banyak orang, dan kemudian juga kekeluargaan yang kita jalin itu seperti nyaman karena di sini kita bisa banyak berbuat untuk orang lain ya, termasuk insya Allah teman-teman yang ada di sini jaringan kerja di Dinas Sosial, termasuk teman-teman staf, teman-teman relawan juga, termasuk juga mitra Dinas Sosial yang banyak membantu dalam layanan sosial. Seperti itu sih Mbak Dia. Ya, betul. Yang saya lihat ini Ibu tuh selalu terlihat ini ya Bu, enjoy dalam melakukan pekerjaan, sehingga saya sebagai staf Ibu dan teman-teman juga akhirnya terbawa aura positif gitu dari apa yang Ibu tampilkan kepada kami begitu. Iya, harus ya. Jadi supaya kita sehat itu harus selalu semangat, gembira, positive thinking, bersyukur.
Itu saja sih, jadi resepnya untuk bisa enjoy dimanapun itu. Jadi kalau kita merasa bisa melakukan sesuatu, itu yang pasti akan terjadi. Dan itu Betul. akan ada jalan untuk bisa mencapainya ke sana. Ya. Oke, Sobat Sosial, pada podcast kali ini saya bersama Ibu akan ngobrol-ngobrol nih tentang buku saku pelayanan yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Dan dari tadi nih Bu, kita kan membahas mengenai dinas sosial ya Bu ya, Ibu sebagai kepala dinas sosial, bagaimana suka dukanya menjadi kepala dinas sosial. Nah mungkin sobat sosial yang mendengarkan podcast ini masih belum tahu nih Bu, sebenarnya apa sih dan gimana sih Bu gambaran dan tugas-tugas dinas sosial Kabupaten Tegal itu seperti apa Bu? Ya, jadi dinas sosial ini sebenarnya organisasi perangkat daerah yang membantu Bupati Tegal, dan salah satunya yang strategis di sini adalah karena menangani urusan pelayanan dasar masyarakat. Jadi ini urusan wajib loh, urusan wajib di mana negara harus hadir pada saat masyarakat membutuhkan. Dan kami punya tugas membantu Bupati dalam pelayanan sosial, dari mulai pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, kemudian juga perlindungan dan jaminan sosial. Jadi standar pelayanan minimal di sini kita menyasar pada 5 objek layanan yang mesti harus kita layani, yaitu anak terlantar, lansia terlantar, kemudian termasuk korban bencana, ya, kemudian tunas sosial yang mungkin sering kali ditemui di lapangan, ya, termasuk teman-teman istimewa kita, para teman-teman yang punya difabel. Jadi itu yang kita harus tolong dari standar pelayanan minimal yang ada di dinas sosial. Dan perkembangan struktur organisasi sekarang ini yang semula 4 bidang menjadi 3 bidang, tapi substansinya yang penting layanan sosial di dinas ini bisa terselenggara. Jadi sarana prasarana, kemudian termasuk sumber dayanya manusia itu tidak SDM, tidak hanya PNS, ada juga THL, kemudian ada potensi sumber kesejahteraan sosial yang menjadi mitra layanan yang ada di lapangan. Dan itu termasuk di kita itu kan juga ada mitra OPD yang terkait, termasuk juga LKS ya, Lembaga Kesehatan Sosial, yang mereka juga berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan yang menolong, membantu kami dalam melayani SPM tadi, saran SPM pada saat memang tidak selamanya dari negara harus hadir di situ, tetapi dengan keterbatasan anggaran tidak semuanya kita melayani, baik itu dari anggaran kabupaten, provinsi, atau bahkan dari pusat, tetapi butuh kesadaran swadaya masyarakat untuk membantu. Nah, dari LKS ini maupun dari mitra-mitra yang ada seperti Gerak Sedekah Tegal, kemudian Basnas, ada Lasismu, itu juga menjadi bagian ya untuk membantu kami dalam pelayanan itu. Ya. Oke, jadi di dinas sosial ini dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat bermitra dengan berbagai pihak ya Bu ya. Jelas harus itu. Ya. Baik secara sumber daya manusianya, tadi ada beberapa relawan sosial juga ya Bu ya. Kemudian lembaga-lembaga kesejahteraan sosial ya Bu ya. Oke, jadi dalam melakukan pelayanan sosial, dinas sosial ini tidak sendiri sobat sosial. Jadi kita bermitra dengan banyak mitra yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu gitu. Oke. Nah, di dinas sosial ini kan ada beberapa program ya Bu. Itu sasaran dari program ini kan yang masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial ya Bu ya. Iya. Nah, itu apa sih Bu DTKS itu? Data terpadu kesejahteraan sosial itu apa? Jadi memang pada saat ada sasaran bantuan sosial itu semuanya harus bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi DTKS itu atau singkatan dari data terpadu kesejahteraan sosial ini adalah data yang dikelola oleh Pusat Data Informasi yang Pusdatnya ada di Kementerian Sosial, menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kesejahteraan Sosial (SIKNG). Itu aplikasi yang dibangun, kemudian di tiap kabupaten kota yang kebetulan sudah ada sistem layanan rujukan terpadu itu akan memudahkan pada saat pengelolaan data. Jadi data itu merupakan ranking 40% dari sasaran bantuan sosial, dan kemudian ini bisa diverifikasi secara bertahap. Kalau dulu 6 bulan sekali ya, kalau sekarang bisa ditetapkan selama 3 bulan sekali, dan itu entry usulan ada di tiap-tiap desa oleh operator desa.
melalui puskesmas yang sudah ada, atau nanti secara offline setelah dimusyawarahkan mana-mana data yang harus berubah atau usulan baru atau data hapus, usulan untuk karena sudah mandiri itu melalui offline dulu, kemudian juga nanti di dinas sosial akan mereka kemudian secara online kita usulkan ke Pusdatin setelah melalui proses verifikasi dan penetapan akhir dari usul bupati seperti itu. Berarti untuk sobat sosial dan masyarakat nih yang ingin mendaftarkan diri dalam data terpadu kesejahteraan sosial itu bisa melalui desa ya Bu ya? Iya harus. Oh iya berarti melalui sebenarnya desa. memang harus dari desa. Oh, iya. Bahkan kami beberapa kali melakukan sosialisasi kepada kepala desa dan ini kita sedang roadshow untuk 18 kecamatan. Ini memang diminta oleh beliau Pak Sekda setelah kita ada proses evaluasi DTKS, kemudian bagaimana operator desa mengoperasikan dan seberapa jauh desa memahami DTKS ini. Ternyata memang dibutuhkan ini. Beliau bilang, wah ini perlu ada buku pinter. Jadi kita susun, matur suwun ini teman-teman tim yang sudah menyusun ini ya Pak Joko dan kawan-kawan. Ini buku pintar. Jadi kepala desa, BPD kita beri edukasi ya. Bagaimana misalnya masyarakat yang memang benar-benar tidak mampu, tetapi belum masuk. Atau bahkan sebaliknya. Jadi ada inclusion error, ada exclusion error. Jadi yang di luar harusnya masuk, yang di dalam harusnya sudah keluar karena dia sudah mampu. Nah ini kalau misalnya masyarakat yang miskin harus didaftarkan, sebenarnya kan mereka bisa mendaftarkan diri. Jadi bisa mendaftarkan diri dengan membawa fotokopi KTP, kemudian KK dan mengisi formulir. Nah nanti kepada di desa mendaftar menjadi prelis awal untuk bisa dikunjungi. Ya, prelis awal ini nanti menjadi dasar dalam Musdes. Jadi semuanya itu RT, RW, masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita. Pokoknya lembaga desa itu ikut kontrol. Dalam RT itu kan sebenarnya tahu persis. Betul. Jadi kelompok kecil masyarakat tahu persis, oh ini si A. Sebenarnya dia sudah mampu kok masih dapat bantuan. Jadi harus diusulkan untuk dihapus. Meskipun itu butuh keberanian. Karena ini kontrol sosial harus masyarakat harus ikut terlibat. Termasuk misalnya masyarakat miskin, ada komponen yang layak dia masuk kok belum. Nah ini sebenarnya yang bersangkutan juga ikut daftar atau dari RT atau masyarakat bisa mengusulkan yang bersangkutan setelah membawa fotokopi KTP, KK, mengisi formulir, kemudian masuk data prelis awal itu di dalam Musdes itu nanti diputuskan, oh ini berarti yang harus diverifikasi. Nanti ada kunjungan verifikasi ke rumah, kemudian hasilnya setelah memang memenuhi syarat. Jadi kalau di DTKS itu ada formulir hampir ada 22 komponen. Jadi keseluruhan dari identitas, kemudian termasuk bagaimana dia penghasilannya berapa, anggota keluarga yang ditanggung berapa, bagaimana kepemilikan aset, akses kesehatan, pendidikan, itu formnya sangat detail. Oleh karena itu kami berterima kasih ya kepada operator desa yang mungkin butuh waktu 1 jiwa aja sampai 15 menit untuk entry masuk. Nah setelah prelis awal itu kemudian kunjungan, ini ada fasilitator DTKS seperti teman-teman TKSK, pendamping PKH ya, kemudian fasilitator LRT itu kunjungan ke rumah, cek, ada wawancara, oh ini seperti ini, dipoto juga rumahnya, oh ini layak, kemudian masuk dalam daftar. Kemudian di entry offline dulu oleh operator desa, masuk ke tim di SLRT pusat, tim data, kemudian direkap menjadi daftar untuk diusulkan harus dari bupati, selaku kepala daerah mengusulkan dan di entry penetapan untuk usulan ke Pusdatin. Nanti setelah melalui proses verifikasi baru turunlah nanti penetapan DTKS baru, mungkin ada yang dikeluarkan atau mungkin sudah ada di DTKS tapi ada perubahan perubahan data. Jadi itu memang butuh komitmen bersama Mbak Dea. Karena DTKS ini sangat penting sebenarnya untuk desa. Manakala DTKS-nya sudah bersih, bagus, semua bantuan sosial kan semuanya harus bersumber situ. Bahkan determinasi penggunaan DTKS ini Kementerian Lembaga terkait akan ambil semua data di sini yang sekarang sudah menggunakan seperti subsidi listrik saja, minta ke kita siapa nanti yang berhak untuk dapat subsidi listrik. Nanti dilihat dari ranking kesejahteraan di desa tersebut. Dari DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi di podcast ini mudah-mudahan teman-teman kepala desa mendengar, kemudian juga bisa tergugah bahwa DTKS itu bukan main-main. Ini data yang sangat penting, menyangkut hajat hidup dari haknya warga panjenengan untuk bisa
mengurangi angka kemiskinan dengan intervensi program bansos ini manakala memang tepat sasaran. Bagaimana mau tepat sasaran kalau DTKS-nya bersih, itu dia. Ya, seperti itu. Berarti mengenai DTKS ini prosesnya cukup panjang ya Bu ya, karena kita iya. benar-benar mencari masyarakat yang memang benar-benar layak Iya, begitu ya Bu ya. layak dan memang itu dia memenuhi syarat. Betul. Iya, memenuhi syarat untuk layak mendapatkan bantuan sosial supaya tidak apa sih ya bahasanya tidak muspro, bantuannya tidak tepat kan berarti harusnya masyarakat yang mendapat jadi dia mengurangi biaya konsumsinya bulanan, dia mendapatkan bantuan kan berarti dia kesejahteraannya mending, yang tadinya tidak bisa ngapa-ngapain, yang tidak bisa dapat intervensi program pendidikan, dia bisa menyekolahkan anaknya dengan program keluarga harapan, ya kan. Kemudian yang kecukupan gizi untuk balita, untuk ibu hamil itu tercukupi manakala memang data komponen masyarakat yang layak mendapatkan itu masuk di DTKS. Betul, berarti bantuan sosial seperti PKH, kemudian KIS, kemudian Kartu Indonesia Pintar, dan bansos lainnya itu bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial, sobat sosial. Jadi DTKS itu adalah sumber dari data sasaran program bantuan sosial. Iya. Oke. Nah, tadi kan Ibu menyebutkan pemerintah daerah dan desa itu harus benar-benar berkomitmen gitu ya Bu untuk DTKS ini. Nah, dari Dinas Sosial gimana sih Bu kiat-kiatnya mendorong pemerintah desa dan pemerintah dan kelurahan untuk melakukan pemutakhiran gitu DTKS Bu? Sebenarnya ini dari awal ada DTKS, sejak ada bantuan sosial itu kan kemudian mensyaratkan dan bahkan dari surat edaran Gubernur Jawa Tengah termasuk surat edaran Bupati sudah sampaikan kepada desa. Hanya memang mungkin butuh penjelasan edukasi yang terus-menerus karena begitu mereka ada masyarakat yang tadinya dapat kemudian ternyata tidak dapat. Itu kenapa? Kemudian seperti Kartu Indonesia Sehat tahu-tahu nonaktif. Nah itu kan kemudian baru ternyata data terpadu kesejahteraan sosial ini sangat penting untuk dievaluasi bagaimana datanya itu benar-benar sudah valid atau tidak. Nah disitulah masyarakat mulai paham termasuk pihak pemerintah desa. Apalagi di era COVID seperti ini kan banyak orang jadi terdampak. Yang mungkin kemarin dia mampu, kemudian tidak mampu, dia butuh bantuan. Sementara tidak semuanya bisa dapat bantuan. Yang dapat bantuan adalah yang masuk DTKS. Nah, setelah ada seperti ini, akhirnya masyarakat tergugah, pemerintah desa juga tergugah. Jadi kami sebenarnya sudah membuat, karena memang dalam proses verifikasi data itu kan butuh biaya kan ya. Betul. Dari mulai penyusunan prelis, musdes, muskel, entry data untuk operator juga harus lembur, kemudian verifikasi ke tempat juga harus butuh ada olah data. Nah makanya kami menyusun Perbuk nomor 75. Jadi disinilah nanti, Perbuk nomor 87 tahun 2018. Jadi penyelenggaraan terpadu kesejahteraan sosial dengan melalui APBDes. Artinya di dalam APBDes itu ada unsur pembiayaan untuk verifikasi data kemiskinan melalui itu tadi operator desa, melalui musded juga ada, kemudian entry datanya. Ya, jadi itu salah satu regulasi yang kita buat agar memaksa paling tidak desa kadang-kadang ini nanti dananya dari mana nih Bu? Mau bikin verifikasi, musyawarah, berkali-kali, kemudian harus entry, ada bandwidth yang harus dibikin, kemudian termasuk sarananya kan. Nah itu kita sebenarnya sudah membuat surat edaran hampir 3 kali, bintek, sosialisasi 3 kali ke kepala desa. Hanya saja memang kemarin karena hampir 70% di kepala desa kan baru, jadi kita terus-menerus melakukan sosialisasi sambil kita mengedukasi pentingnya data ini, sambil kita melakukan pendampingan. Regulasi kita buat, sosialisasi kita lakukan, kemudian pendampingan juga. Di samping kita buka kelas data untuk desa-desa yang operatornya butuh belajar, BPD-nya butuh belajar, kepala desa belajar, seperti apa sih olah data supaya mereka percaya. Di samping itu juga kita antara lain juga melakukan usulan ini yang saya kawal dari tahun 2017-18 ya. 18 tahun 2019 baru dapat nih. Sistem layanan rujukan terpadu. Ini adalah program inovasi yang coba kita lakukan dengan
bantuan dari Kementerian Sosial. Jadi Kementerian Sosial itu ada 20 titik waktu itu. Makanya kita berusaha dengan komitmen kepala daerah di dalam bentuk surat pernyataan, kemudian kita juga mengawal usulan proposal ke Direktorat Pemberdayaan Sosial. Dan kemudian alhamdulillah kita dapat SLRT ya. Dia itu juga salah satu rezeki kita, upaya untuk satu sistem yang kita buat, di samping regulasi sudah, sosialisasi sudah, sarana prasarana kita cukupi, kemudian aplikasi program inovasinya ini kita bangun. Ada 2, 1 desa percontohan, 1 kelurahan percontohan membentuk puskesmas sebagai jejaringnya SLRT, termasuk di dalamnya ada fungsi untuk verifikasi data. Ya, seperti itu. Ya upaya-upaya terus sih Mbak. Dia mudah-mudahan kesadarannya makin, dan alhamdulillah hampir semua desa di tahun 2019 itu sudah mulai memverifikasi, karena begitu ada bantuan sosial, kemudian ada dampak COVID, ternyata memang harus mengolah data mana nih yang paling pas untuk dapat bansos. Nah, disitulah masyarakat termasuk desa itu sudah mulai, oh ini ternyata penting agar yang terdampak itu terverifikasi dengan baik, mana yang layak dapat, mana yang tidak. Jadi nanti mengurangi beban-beban yang ada di desa, ya kan. Kemudian juga beban dari APBD 2, karena kalau misalnya sudah masuk di DTKS, Kartu Indonesia Sehat itu langsung ditanggung oleh APBN. Jadi PBI APBN gitu. Tadi SLRT itu sistem layanan rujukan terpadu. Betul. Sudah ada dari 23 titik ya Bu di se-Indonesia, termasuk 20. 20. Kita dapat 20 termasuk di Dinas Sosial Kabupaten Tegal kita memiliki betul. SLRT Sobat Sosial. Namanya Trengginas tadi. SLRT Trengginas. Karena Trengginas itu punya hero ya. Betul. Cekat-cekat membantu itu cepat, tuntas. Bekerja cerdas, bekerja tuntas, bekerja ikhlas. Kemudian cepat lah gitu, cepat tanggap. Jadi itu mudah-mudahan ini menjadi juga semangat sampai ke tingkat desa. Pada saat masyarakat butuh layanan, kita harus Trengginas menolong. Iya, seperti itu. Jadi tebar virus peduli, jangan diem saja kalau ada orang memang butuh pertolongan ya. Sesuai dengan nama podcast kita ya Bu, podcast Trengginas. SLRT juga Trengginas karena komitmen kita untuk melakukan pelayanan secara cepat gitu ya Bu. Oke. Nah, di tahun 2021 ini SLRT menjadi best practice ya Bu di Kementerian Sosial. Alhamdulillah. Itu kerja keras bersama dari teman-teman tim, termasuk juga dari operator desa, dari pengelola, manajer SLRT, fasilitator, semuanya terlibat. Ya, itu jadi kita menjadi best practice, kemudian ada rewardnya loh. Kita dapat 8 desa. 8 desa untuk dapat CSR ya. Kalau sekarang itu tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan itu dapat 58 juta per desa, itu dapat 8 desa dari Bank Mandiri, dan mudah-mudahan tahun ini sudah terbentuk semua. 8 desa. Iya, jadi yang atau apa? Puskesmas. Jadi yang sekarang kan 2 percontohan, 1 kelurahan, 1 desa. Kemudian 10 itu yang mandiri tuh hebat itu. Desa-desanya itu dengan APBD sudah bentuk, ya kan. Nah, ini yang 8 jadi nanti bulat jadi 20. Kita lagi ngomporin semua. Lagi memotivasi desa ini Kila Rotso itu supaya teman-teman kepala desa untuk bisa puskesmas. Kalau sudah punya puskesmas semua itu ada 3 fungsi tuh. Jadi di situ ada fungsi verifikasi data, sasaran program ya. Kemudian nanti mengidentifikasi layanan program yang dibutuhkan masyarakat apa, kemudian mengintegrasikan semua program ini ke OPD yang melayani, ke mitra. Jadi kita memastikan bahwa apa yang dikeluhkan masyarakat itu bisa terlayani. Berarti bagi sobat sosial bisa langsung datang ke puskesmas desa masing-masing ya Bu? Iya, pada saat tidak perlu ke dinsos, tidak perlu ke SLRT, cukup ada di front office puskesmas tiap-tiap desa. Keluhannya apa, identitasnya dicatat dulu. Jadi sekaligus nanti ada proses identifikasi dari masyarakat, termasuk keluhannya apa, program bantuan sosialnya yang dibutuhkan apa, kemudian kita mengelingkan ya. Jadi kita mengintegrasikan kepada OPD yang melayani atau mitra yang melayani, apakah itu dari Kabupaten kota kita sendiri OPD sini, atau dengan dinas tingkat provinsi, atau dengan Kementerian Sosial, atau dengan mitra-mitra kita. Jadi harapannya keluhannya itu bisa kita rujuk dengan instansi yang bisa melayani seperti itu. Oke,
Tadi kita membahas mengenai SLRT yang menjadi best practice ya Bu. Iya, Itu betul. gimana sih Bu kiat-kiatnya dalam jangka waktu yang dari tahun 2019 sampai 21 dan kita mendapat best practice itu bagaimana sih Bu kiat-kiatnya? Jadi waktu itu begitu dapat ya, kalau kita kan kalau punya sesuatu harus sungguh-sungguh. Bahasa itu manjada wajada. Jadi kalau melakukan sesuatu harus sungguh-sungguh. Begitu kita dapat program, itu kan kita dapat BOP 30 juta per tahun selama 3 tahun. Kemudian kita dapat termasuk fasilitasi sarana tuh Mbak Dea, dari mulai PC ya, kemudian Android itu fasilitator 50. Jadi kita memilih dulu fasilitator 50 orang yang memang punya kepedulian dan dia mau bekerja keras di lapangan, dan termasuk untuk BOP honor manager, fasilitator, supervisor ya, supervisornya ada 3 ya, kemudian termasuk untuk front office dan back office. Jadi kita menyusun regulasi, membentuk tim, kemudian ada bintek. Kalau bintek dari Kementerian Sosial, kita menunjuk petugas, bintek dari Kementerian Sosial, kemudian kita sungguh-sungguhnya di sini adalah kita bersaing. Waktu itu kan ada 7 kabupaten kota yang dapat juga, yang kemudian yang 3 dari Provinsi Jawa Tengah, itu kita bersaing untuk bisa melaksanakan program ini secara optimal. Nah, disinilah kita kemudian berpikir program ini akan optimal manakala memang bisa kita laksanakan dengan regulasi yang ada, kesungguh-sungguhan tim, kemudian kita ciptakan mekanisme. Kalau kita berpikir puskesmas ada di semua jejaring di desa, waktu itu Ibu Bupati juga punya komitmen juga sangat mendukung. Makanya kita semangat Mbak Dia. Jadi Bapedanya butuh apa, kemudian kita konsolidasi internal. Regulasi kita penguatannya tadi yang Perbup supaya desa bisa membentuk, caranya adalah dengan ada payung hukum, ada penganggaran. Kemudian sosialisasi terus-menerus, kemudian kebutuhan waktu Pak Sekjen ke sini, kita juga sudah ada dukungan dana termasuk dukungan support dari Dewan. Waktu itu kan tidak harus nih sarana harus bangun gedung baru yang bermiliar-miliar. Betul. Kita memanfaatkan sarana yang di sini. Jadi ada rumah dinas yang mangkrak ya kan, daripada banyak uka-uka direhab. Kita di perubahan dapat dari aspirasi 200 langsung rehab, langsung ada sekretariatnya. Nah itu mungkin gernya itu sudah langsung kita ada sekretariat, timnya terbentuk, dukungan regulasi sampai ke tingkat desa, sosialisasi kerja, dan yang jelas komitmen dari Ibu Bupati untuk mendukung program ini. Itu yang poinnya luar biasa Mbak Dia. Luar biasa. Iya, jadi kesininya memang masih kita upaya optimal agar semua desa punya puskesmas, tetapi sistem sudah berjalan. Artinya apa? Kita punya inovasi juga di SLRT ini, ada TPTD, Tim Penanganan Terpadu Dinas Sosial. Jadi begitu ada pengaduan, tidak harus kemana-mana, ada tim di lapangan yang langsung cek ke lapangan, butuhnya apa, seperti apa kondisinya. Lah ini yang mungkin inovasi tidak ada di kabupaten kota lain, sesuatu yang berbeda. Jadi timnya itu terintegrasi, komprehensif semuanya. Ada pengaduan, kemudian kita sudah ada back office-nya dengan dinas pendidikan, dinas kesehatan, bahkan kita sudah mengembangkan duduk capil, nanti dengan naker dan juga nanti OPD lain teknis kalau nanti yang bisa membantu semuanya. Dan ini mudah-mudahan seperti dengan BPJS juga, kita begitu ada BPJS yang non aktif, kita sudah bisa akses langsung ke sana dengan rekomendasi Kepala Dinas Sosial, manakala memang warga miskin langsung bisa diaktifkan di situ. Jadi inilah yang kita anggap bahwa keinginan untuk menolong masyarakat bisa dengan cepat kita lakukan dan bisa tuntas Mbak Dia. Dicatat juga butuh programnya apa, ditolong juga dengan apa yang kita punya di sini. Pemerintah punya atau bahkan mitra kita bisa nolong, seperti itu. Oke, berarti buat sobat sosial nih, jika akan melakukan konsultasi, kemudian pengaduan, bisa datang ke SLRT ya Bu, yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Atau lewat puskesmas yang ada di desa yang sudah membentuk. Nah, bahkan layanan kita kan sudah banyak tuh, baik itu lapor bupati kita juga langsung tangani, atau lewat Twitter kita, terus ada juga Facebook, bahkan ada memang kita membentuk tim khusus untuk menangani layanan pengaduan masyarakat agar bisa cepat untuk dilayani. Betul. Bu, tadi kan sudah disebutkan ya SLRT
kemudian Puskesos yang Iya. inovasi-inovasi yang Iya. sudah ada di dinas sosial. Iya. Kira-kira ada lagi nggak sih Bu inovasi selain Puskesos? Ya, kita CLT? terus mengembangkan nih Mbak Dia. Kan kalau di DTKS itu kan sekarang kemudian berkembang New DTKS, dan ternyata dengan adanya Menteri Sosial yang baru ini kan kita harus kerja keras nih, data ini benar-benar harus bersih sih. Jadi mulai ada pemadanan nih. Begitu NIK-nya tidak padan dengan data yang dari kependudukan yang ada di Dukcapil, itu langsung langsung nonaktifkan semua bantuan sosial. Oke. Bayangkan dari 213.000 yang penerima sembako itu hanya 231 itu yang muncul hanya 206. Jadi hampir 28.000 itu dinonaktifkan semua. Termasuk untuk yang KIS, ya, kartu KIS itu banyak yang nonaktif. Ternyata apa? Oh, ternyata datanya tidak pas. NIK-nya. Jadi data kependudukan itu harus pas. Jadi begitu satu data untuk Indonesia, semuanya panggilnya pakai NIK. Begitu NIK-nya tidak valid, artinya tidak valid, mungkin ada EKTP tapi belum terkonsolidasi dengan Kemendagri. Ada EKTP yang mungkin dianggap ganda karena ada yang nama sama dengan persis tapi kok nomor berbeda, ada 2-3. Itu butuh klarifikasi. Nah, oleh karena itu kita ada inovasi Sisdanik juga dari teman-teman program kita, sistem untuk pemadanan NIK, terus kita MOU dengan Dukcapil, jadi sudah kita padankan kemarin 209.000 jiwa, itu 3 bulan selesai. Itu saya luar biasa penghargaan untuk teman-teman tim data termasuk operator desa, teman-teman TKSK, pendamping PK yang membantu semuanya, semua all team pokoknya ya. All team ini sudah luar biasa. Di samping sekarang ini masih tetap berlanjut. Yang tidak benar harus dibereskan. Kemudian inovasi yang kita kembangkan nanti juga Sinok ya, itu masih proses. Jadi sebenarnya untuk Kabupaten Tegal ini kan termasuk kreatif. Jadi supaya nanti setiap OPD harus punya inovasi minimal 2. Asik dah. Jadi kita bikinlah inovasi terus-menerus untuk bisa Sinok ini paling tidak harus bisa jadi sistem untuk pemesanan sembako secara online. Itu Sinok Ibu. Iya, jadi ini sedang disusun oleh teman-teman tapi belum kita realisasikan, masih dalam proses ya Mbak Dia. Termasuk ini kita berharap nantinya pada saat nanti di samping SLRT tadi ada Sisdanik, Sinok, jadi bertahap itu kita mencoba untuk membangun sistem supaya memudahkan dalam proses mekanisme layanan ya. Nah, seperti itu. Termasuk sebenarnya banyak ya dari SPM itu yang untuk teman-teman difabel itu juga kita sebenarnya sudah tadi di samping TPTD ya Mbak Dia, tim penanganan terpadu dunia sosial, kita juga yang tadinya tidak punya rumah singgah kita minta aset Pemda, ex-kawedanan yang mangkal, kemudian kita rehab, dapat bantuan dari APBD, kesungguhan komitmen pemerintah daerah juga, kita punya rumah singgah. Kemudian yang kemarin teman-teman difabel itu pada saat ulang tahun juga dapat kado ulang tahun, kita dapat pinjam pakai punya dari Kementerian Keuangan. Jadi tanah hampir 470 meter persegi itu di wilayah strategis di dekatnya Lokabina Karya ini untuk tempat rumah produksinya teman-teman difabel. Ini teman-teman difabel. Sebenarnya ada sesuatu yang harus kita bangun. Jadi kalau bahasa kita kan penyandang permasalahan sosial. Jadi tidak hanya mereka harus ditolong terus, tidak. Betul. Ada satu sisi yang mungkin harus kita lakukan adalah pemberdayaan. Betul. Bagaimana mereka itu tidak harus selalu dapat bantuan, tapi mereka bisa berdaya mandiri, tidak lagi mendapatkan bantuan Mbak. Termasuk seperti bantuan sosial dari pusat ya, kayak program keluarga harapan, itu kan juga ada proses edukasi kepada keluarga penerima manfaat supaya mereka juga pada saatnya intervensi program selama 5 tahun mereka bisa mandiri. Berarti ini salah satu produk Iya, dari teman-teman ini difabel sosial juga loh. Siapa yang mau nih, ini enak loh. Ini anget terus dan ini ada rasa ini bagus tradisional banget ini. Jadi juga ya Bu ya. Luar biasa. Kalau ada burungnya, ada kucing air, wah beres banget nih media kayak serasa di pedesaan. Teman-teman difabel sangat luar biasa ya Bu ya, bisa memproduksi yang seperti ini. Termasuk juga ini kan ya ini teman-teman semua. Luar biasa sekali. Itu dari rumah produksi itu Bu. Jadi harapannya dengan adanya rumah produksi itu semua
karya-karyanya teman-teman difabel itu bisa layak jual itu untuk bisa Betul. dilihat, termasuk untuk bareng-bareng mereka itu mengerjakan sesuatu dari oleh untuk mereka, termasuk untuk pemasaran juga. Jadi mereka kan sudah dapat pelatihan membatik, kemudian ada juga anyaman bambu, kemudian juga termasuk tata boganya ya, banyak hal-hal yang mungkin bisa mereka sajikan ya di rumah Betul. produksi, dan itu strategis untuk bisa konsumen melihat dari dekat. Dan harapannya teman-teman itu sudah bisa makin mengembangkan sayap, tidak hanya lingkup kabupaten, bahkan kalau misalnya dengan podcast ini nanti semuanya bisa melihat bahwa teman-teman istimewa kita difabel di Kabupaten Tegal itu kreatif, punya produk-produk yang layak jual, silakan. Ini tidak semua terlihat nih, kan ada souvenir juga tuh Mbak Dia, terus kemudian anyaman bambu sekarang ini kan tidak dengan adanya pengelolaan sampah ya, tidak lagi harus pakai dus-dus, itu ada kemasan-kemasan yang bisa dipakai lagi ya, itu Banyak dus sekali itu. ya Bu. Barangkali Sobat Sosial ingin melihat itu tempatnya di mana ya Bu rumah produksi? Kalau rumah produksi itu di Adiwerna. Jadi Adiwerna. kalau ada kantor perhutani Adiwerna itu ada jalan masuk ke timur sekitar 100 meter. Jadi sangat strategis. Di belakangnya Polsek Adiwerna, sebelahnya ada puskesmas. Jadi itu strategis banget. Mudah-mudahan nanti juga teman-teman di situ bisa berkarya lebih banyak dan bisa meningkatkan ekonomi lah ya. Jadi kalau bisa berkarya, banyak yang pemasarannya juga makin optimal, mendunia, itu kan mereka tidak lagi harus harus dibantu, tapi mereka bisa berdaya, menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis ya, seperti itu. Harapannya seperti itu sih Mbak Dia. Termasuk ini yang mencoba kita ATM ya, bahasanya Pasek, amati tiru modifikasi. Itu kita sedang memfasilitasi ibu-ibu yang punya anak-anak istimewa ya, cerebral palsy. Ini kita sedang membuat ruang belajar. Ruang belajar untuk anak-anak CP. Jadi kita kemarin melihat Semar Cakep di Kota Semarang itu luar biasa. Kita ketemu Mbak Vita itu seorang relawan, guru juga. Jadi anak-anak CP kan kadang-kadang tidak diterima semuanya di SLB karena keterbatasan tempat, dan mereka pingin minimalnya belajar, bukan harus baca tulis tapi bagaimana meningkatkan kemampuan diri yang mungkin tadinya susah berdiri, bisa berdiri, tadinya tidak bisa ngomong, nanti sedikit dengan terapi, dengan sering kumpul, kan mereka jadi bahagia, meningkatkan kepercayaan diri, termasuk yang sekolah ini tidak cuma anaknya, tapi juga ibunya, orang tuanya. Mudah-mudahan ini terwujud bulan-bulan depan. Kita sedang tempatnya di rumah singgah, salah satu ruangan di rumah singgah ini sedang kita siapkan untuk ruang belajar CP. Nah, ini layanan-layanan kita berikan untuk SPM yang tadi, sasaran standar pelayanan minimal untuk bidang sosial. Salah satunya untuk pemberdayaan untuk teman-teman istimewa kita, kaum difabel di Kabupaten Tegal. Kan mereka punya komunitas difabel Selawi Mandiri. Bahkan sudah terbentuk loh Mbak Dia. National Paralympic Committee. Jadi KNP KONI-nya anak teman-teman atlet luar biasa sekali. Kita ada itu. Teman-teman kita luar biasa sekali. Dan ini sedang rekrut atlet kayak nih. Ketuanya kan Mas Bayu tuh, atlet internasional itu yang tenis meja. Kemarin ibu diajari tenis meja, asik juga kayak. Itu olahraga itu salah satu yang untuk meningkatkan imunitas. Betul. Iya. Teman-teman difabel aja berolahraga, apalagi kita kan harus punya. Dengan seperti itu di dinas sosial itu unik ya. Jadi segala sesuatu itu menjadi menarik kalau kita kita nikmati bagian dari aktivitas berinteraksi dengan apa yang ada di dinas sosial itu semuanya menarik. Bekerja sambil berekreasi ya Bu. Betul. Kemarin itu kita mengadakan pelatihan tuh Pusindo ya. Jadi pelatihan bahasa isyarat. Nah itu luar biasa. Saya tahunya mencoba hal baru ya Bu, sama-sama. ya itu salah satu sih beberapa inovasi yang pemberdayaan juga, tidak hanya pemberian bantuan tapi ada pemberdayaannya seperti itu. Ya. Berarti tadi rumah belajar itu merupakan salah satu program terbaru paling jelas yang mungkin nanti mudah-mudahan bisa diluncurkan. Kalau tidak COVID sih mungkin sebenarnya akhir bulan ini ya, tapi
karena situasinya seperti ini ya nanti Oke. agak mundur lah, kita nunggu situasi baru kita launchingkan. Ya. Tapi sudah ada yang anak-anak yang akan belajar di situ ya, Bu? Banyak, ternyata hampir 40 anak loh lebih. Jadi mungkin kita harus belajarnya bertahap ya, 5 orang atau 10 orang, 10 orang. Mungkin Senin sampai Kamis ada 4 gelombang pembelajaran. Ya teman-teman yang berkenan jadi relawan monggo masih terbuka untuk bisa berinteraksi dengan mereka. Karena sebenarnya banyak hal bisa dipelajari di situ. Betul. Ya Mbak Dia. Jadi inilah Dinas Sosial Kabupaten Tegal, luar biasa, saya senang di sini. Tadi Ibu menyebutkan rumah singgah ya, Bu. Iya. Itu untuk apa sih, Bu, fungsinya untuk rumah singgah? Jadi kalau rumah singgah itu istilahnya di dalam regulasi sebenarnya rumah perlindungan sosial sementara, Mbak Dia. Jadi sementara. Jadi kewenangan kita hanya mungkin menampung 7-14 hari maksimal. Jadi kalau ada orang terlantar, jadi tadi yang namanya PMKS ya, penyandang permasalahan sosial, mungkin di situ ada tunas sosial yang gelandangan, pengemis. Oh iya, satu lagi regulasi yang kita bikin itu Pergub 75 yang tadi, yang 89 itu yang masalah SLRT pembiayaan, yang 75 tahun 2018 itu penanganan PGOT. Nah ini yang kemudian dulu saya masuk, ya Allah, ada orang gila, sakit dan sebagainya, tabrak lari, ada orang linglung, ada orang keder, yang semua itu tok lah. Siapa yang nangani? Bukan saya, ini. Akhirnya kita bentuk Pergub, siapa berperan apa. Di situ kita sinergikan antara rumah sakit, dinas kesehatan, polisinya, Polres ya, Satpolnya, kemudian Dukcapil, dinas sosial itu perannya multidisiplinan. Jadi nanti kita mekanisme alurnya sudah jelas. Jadi menangani yang tadi sasaran SPM tunas sosial itu kita bikin itu tadi mekanisme penanganan PGOT. Nah, pada saat ada PGOT tuh misalnya itu kemudian pengemis, gelandangan, tidak tahu, Mr. X nggak tahu ini orang mana, orang gila, kalau ditanya yang nanya gila sampai namanya siapa itu pasti. Nah ini kan pasti nggak mau, dia diem. Kadang-kadang sebenarnya gila itu gila bener atau enggak. Nah ini biasanya harus diperiksa dulu nih. Sebenarnya di puskesmas kita kan sudah ada kerjasama nih dengan Dinkes. Puskesmas ada tuh perawat jiwanya. Jadi kalau gila bener atau tidak, tapi kalau memang gila dia harus dirujuk ke rumah sakit. Ada juga kerjasama dengan poli jiwa, Dokter Glorio itu. Kalau tingkat kegilaannya seperti apa itu, kalau memang dia tidak ada identitas, Dukcapil yang nanti memeriksa retina mata. Nanti kalau misalnya dia stres sedikit bisa dikembalikan, kan kita hubungan. Oh ternyata orang Brebes, kita nanti menghubungi Dinas Sosial Brebes. Ini ada warganya panjenengan nih di sini. Biasanya kita tampung lah di dinas sosial, di shelter shelter rumah perlindungan sosial sementara atau rumah singgah itu di Pangkah. Ya. Termasuk kita juga kalau misalnya ada anak terlantar terus tidak tahu orang tua, kan kita tampung dulu, di asesmen dulu, kemudian kita share di grup-grup. Biasanya begitu kita tahu, oh ini orang sini, nanti orang tua paginya. Bahkan kita pernah ada sudah lama hilang Mbak Dia, begitu datang dijemput itu rasanya lihatnya aja, oh seperti itu. Ternyata kalau menolong orang, menyambungkan silaturahmi itu luar biasa. Ada kesenangan tersendiri ya, Bu, kebahagiaan. Mempertemukan yang mungkin dia hilang sejak beberapa tahun, kemudian ketemu, kemudian ternyata keluarganya, oh itu langsung jemput. Seperti itu rumah singgah ya. Rumah singgah. Nah, Bu, tadi kan disebutkan ya Bu di awal bahwa di dinas sosial ini memiliki 3 bidang ya Bu ya. Iya, betul. Iya. Nah itu masing-masing bidang kan mempunyai program pelayanan masing-masing ya Bu. Iya, itu apa saja sih Bu kira-kira pelayanan dari bidang-bidang dinas sosial yang bisa diakses oleh masyarakat dan sobat sosial? Iya, jadi tadi kan yang secara umum tuh ya. Iya. Pokoknya dinas sosial melayaninya itu SPM 5 itu. Nah, kalau yang pertama rehabilitasi. Kalau di rehabilitasi ini kan kabitnya Bu Fatihah ya. Di sini memang menangani berkaitan dengan dinas sosial dan juga teman-teman difabel. Jadi pada saat tadi ada PGOT ya, dinas sosial itu ya kita punya pawang nih Pak Radin yang bisa ada orang ngamuk atau apa ya nanti ditangani, kita harus asesmen dulu. Di samping tadi kan ada TPTD, tim penanganan terpadu dinas sosial, itu koordinatornya Pak Radin tuh. Jadi kalau ada ditemukan di lapangan dinas sosial itu tugasnya rehabilitasi. Setelah di asesmen memang dibutuhkan merehabilitasi ya, merehabilitasi mengirimkan ke
Jadi ada misalnya anak terlantar, pantinya juga ada. Kita kerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, termasuk dengan Kementerian Sosial. Kemarin pada saat setelah penutupan lokalisasi nih, Tunas Sosial yang mantan PTS itu kita juga dengan MAU dengan Kementerian Sosial, panti sosial itu. Jadi rehabilitasi untuk tunas sosial itu di Pasar Rebo itu. Jakarta di ya, Bu? Di Jakarta, karya wanita, panti tunas sosial karya wanita yang di Pasar Rebo itu punya Kementerian Sosial. Kalau misalnya yang punya Dinas Sosial Provinsi itu yang anak terlantar ada untuk eksikotik. Jadi yang tadi gilanya, stresnya udah bisa direhabilitasi, nanti difasilitasi oleh bidang rehabilitasi sosial, diantarkan ke panti. Termasuk kalau sudah sembuh, dikembalikan reunifikasi ke keluarga itu juga diantar oleh teman-teman dari rehabilitasi. Jadi fasilitasi untuk rehabilitasi anak terlantar, lansia terlantar, kemudian eksikotik, termasuk tunas sosial itu. Kemudian juga yang nangani difabel juga di sana, termasuk jejaringnya di unit pengelola teknis UPT Loka Bina Karya. Ya di situ. Di samping itu kalau anak terlantar tuh ya kayak misalnya bayi-bayi yang ditinggal, saya selama 4 tahun itu nemu 9 bayi. Kurun waktu itu 9 bayi yang ditelantarkan orang tua. Meskipun ada yang ketemu orang tuanya ya, itu pengangkatan anak itu difasilitasi oleh bidang rehabilitasi. Adopsi. Jadi, ya, Bu ya? Adopsi. Jadi kita punya calon orang tua asuh. Kadang-kadang begitu nemu bayi di mana terus dirasu dulu di puskesmas. Tapi ternyata kemudian banyak yang ingin adopsi, ini kita harus seleksi nih. Nah ini bidang rehabilitasi. Yang jelas yang memang benar-benar mandul sudah 5 tahun lebih tidak pernah punya anak, punya kemampuan ekonomi untuk bisa mengasuh anak, itu pengangkatan anak di rehabilitasi sosial. Nah kemudian kalau di bidang pemberdayaan nih, pemberdayaan kan cuma di sana memberdayakan PSKS, potensi sumber daya sosial. Jadi ada pembinaan pemberdayaan dari mulai Karang Taruna, anak TKSK, yang pendamping sosial yang profesional kan ada tuh, pendamping sosial profesional juga semuanya diberdayakan, termasuk Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Nah, akreditasinya itu pembinaannya bareng-bareng nih dengan Peksos yang ada di rehabilitasi dengan teman-teman di Daya Sos. Untuk LKSA 21 itu sudah terakreditasi semua, Mbak Dia, alhamdulillah. Jadi kita apresiasi kemarin pada saat penilaian Kabupaten Tegal Layak Anak, kita punya LKSA 21 terakreditasi, dan itu yang akreditasi tim balap akreditasi nasional loh, itu tidak baik-baik. Dan matur suwun ini teman-teman Peksos yang sudah mendampingi. Kemudian untuk perlindungan sosial, ini yang pemberdayaan sosial di samping memberdayakan, termasuk di sana juga untuk pendaftaran LKS. Pendaftaran. Ya, jadi tidak sembarangan orang bisa membentuk LKS, itu harus kita punya pengawasan juga. LKS itu ya Lembaga Kesejahteraan Sosial. Jadi kalau dia mau bentuk itu harus ada mekanisme, syarat-syarat, dan nanti yang memfasilitasi bidang pemberdayaan sosial. Ya termasuk kalau misalnya undian-undian tuh itu juga ada aturan mainnya, penghimpunan dana masyarakat undian itu juga ada aturan mainnya, dan itu ada di Daya Sos. Kalau Linjamsos ini yang paling sibuk nih, mendampingi semua proses pendistribusian bantuan sosial, termasuk untuk verifikasi data sasaran dari mulai program Keluarga Harapan, ya kita punya 215 pendamping PKH nih SDM-nya, kemudian termasuk TKSK itu yang memverifikasi di lapangan pada saat bantuan sosial sembako, pendamping sembakonya TKSK. Jadi PKH, terus sembako, termasuk kartu Indonesia Sehat. Terus kemudian ada living cost, Mbak Dea. Ini yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pada saat ada penunggu pasien dari masyarakat tidak mampu yang dirawat 1 hari 90.000, ya bisa sampai 14 hari, dan itu mekanismenya gampang, mudah, hanya usulan, kemudian ada surat keterangan berapa hari dari rumah sakit dirawat, kemudian identitas diri, keterangan tidak mampu. Jadi sebenarnya ini bisa dimanfaatkan manakala memang butuh bantuan untuk masyarakat tidak mampu yang dirawat. Kita membantu untuk biaya hidup penunggu pasien, namanya living cost. Berarti diajukan setelah dari rumah sakit ya, Bu? Setelah selesai. Iya. Pada saat di rumah sakit pun bisa. Misalnya nanti kan tinggal berapa hari di situ. Kalaupun kurang nanti kan diajukannya kan sesuai dengan keterangan dia di mana. Supaya menolong loh. Betul. Kan kasihan kalau dia tidak kerja, sudah warga miskin, harus nungguin saudaranya di rumah sakit, kan minimal 90.000 itu untuk
bekal lah ya, bekal dan transport itu. Iya, itu salah satu sih banyak layanan-layanan kita layani di dinas sosial dan semuanya pakai SOP, standar prosedur, standar operasional prosedur layanan. Semuanya sudah kita bikin. Udah biasa sekali ya Bu. Iya, supaya mekanismenya jelas ya kan. Syaratnya apa, yang nangani siapa. Iya. Bisa dilakukan dalam berapa hari itu jelas, termasuk kita juga sudah membuat maklumat pelayanan supaya ada komitmen dari petugas-petugas untuk bisa memberikan layanan secara optimal. Ya mudah-mudahan apa yang sistem kita bangun, kerjasama yang kita bangun, termasuk kita kan juga sekretaris forum TJSLP Mbak Dea, tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan. Ini juga yang menjadi wadah pada saat memang butuh sinergitas bantuan support ya, sumber daya itu kita bisa linkkan dengan dunia usaha yang ada di Kabupaten Tegal. Ya, seperti itu. Berarti tadi pelayanan-pelayanan sosial yang ada di dinas sosial terangkum dalam ini ya Bu, buku ini. buku saku pelayanan sosial. Betul, dari verifikasi data, layanan sosial, semuanya mekanisme kita tuangkan di sini semua. Iya. Mudah-mudahan ini bisa sangat membantu. Termasuk satu lagi yang saya tadi lupa di rehabilitasi juga melayani untuk permintaan bantuan alat bantu, alat bantu difabel. Ya, itu kita juga ada mitra juga di Cirebon yang bisa memfasilitasi permintaan kaki tangan palsu, kemudian alat bantu dengar, kursi roda. Ya, berarti buku saku ini disosialisasikan kepada siapa saja nih Bu? Ini kita sudah roadshow ya bersama Pak Sekda dan tim kepada kepala desa, termasuk BPD. BPD kan wakil dari masyarakat nih, lembaga desa, supaya tahu persis bagaimana layanan sosial bisa ditempuh dengan cara apa dan apa saja yang bisa paling tidak diperlukan masyarakat pada saat era pandemi ini. Masyarakat terdampak bisa membantu ya, minimalnya meringankan beban dari desa. Oke, berarti ini termasuk Forkopincam, Puspika juga kita undang, iya. Kepala Puskesmas juga supaya ada sinergitasnya. Berarti kita berusaha untuk sosialisasi ke 287 desa ya Bu ya? Semuanya, iya. Luar biasa. Dan ini sedang proses atau sudah sedang proses, tinggal 6 desa, 6 kecamatan ya. Tadi sih kita setelahnya mau virtual atau mau online sama offline memang beda ya. Tapi pesan Pak Sekda yang penting harus social distancing. Tapi kalau misalnya pendoponya besar, ada jaga jarak, itu kan pertanyaan apapun kita langsung tek gitu. Sekaligus menerangkan mekanisme ini. Di samping nanti mudah-mudahan bisa diakses tuh di websitenya Kabupaten Dinas Sosial. Apa sih layanan sosial? Termasuk podcast ini kan dalam rangka juga sosialisasi nih supaya masyarakat tahu. Jadi layanan sosial itu tidak sulit ya. Masyarakat bisa mudah mengakses dan kita berusaha untuk sana. Ya. Dan kita sudah banyak mitra sampai ke tingkat desa dan kelurahan ya Bu ya, untuk mempermudah masyarakat dan sobat sosial dalam mengakses layanan sosial. Gitu. Oke sobat sosial, sayang sekali nih podcast sudah waktunya untuk berakhir. Iya, padahal ini kita lagi asik-asiknya, tapi sayang sekali kita akhiri dulu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurhayati sudah berkesempatan, sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada podcast perdana kali ini. Ini podcast perdana ya Bu ya. Podcast perdana. Mudah-mudahan nanti banyak mitra yang bisa kita di sini seperti dinas OPD terkait atau mitra dinas sosial yang juga bisa ikut terlibat. Artinya menjadi sarana ya buat masyarakat untuk tahu lebih dekat bagaimana dinas sosial, apa yang kita lakukan dan apa yang panjenengan atau masyarakat butuhkan yang bisa kita layani di sini. Dan harapannya kami berharap pemerintah desa, masyarakat secara umum itu komitmen bersama. Jadi virus peduli untuk bisa menolong sesama itu sangat luar biasa. Dan saya ucapkan terima kasih begitu banyak pihak yang juga ikut menjadi jejaring kami untuk ikut membantu, menolong. Ya, harapannya sedikit demi sedikit bantuan sosial akan tepat sasaran ya dengan DTKS yang bersih, yang benar-benar sesuai dengan kondisi nyata yang ada di masyarakat. Kemudian mekanisme layanan juga sudah kita coba optimalkan untuk efisien, efektif untuk bisa diakses oleh masyarakat secara umum. Seperti itu Mbak Dia. Semoga dinas sosial ini
semakin terdepan ya Bu dalam melakukan Amin. pelayanan sosial kepada masyarakat. Amin. Kemudian semakin banyak masyarakat yang dilayani. Iya. Dan semoga Ibu juga sukses selalu dan Amin. sehat Makasih selalu. ya. Iya. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia sobat Dari sosial. imunnya naik. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih kepada sobat sosial yang telah menyaksikan dan mendengarkan podcast kali ini. Untuk mengetahui informasi mengenai dinas sosial dan pelayanan sosial yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Tegal, sobat sosial bisa follow sosial media kita. Yang pertama kita punya Facebook Dinas Sosial Kabupaten Tegal, kemudian kita juga punya Twitter @dinsoskaptegal. Kemudian ada websitenya juga dinsos.tegalkap.go.id, ada Instagram @dinsoskaptegal, yang terakhir ada channel YouTube kita, yaitu channel ini Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Teman-teman jangan lupa untuk selalu menyaksikan, like dan juga subscribe channel YouTube kami agar sobat sosial tidak ketinggalan info-info mengenai Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Iya. Dan jangan lupa untuk sobat sosial untuk membagikan informasi ini kepada lingkungan sekitar sobat sosial ya Bu, dan Iya, juga betul. masyarakat agar masyarakat juga mengetahui nih apa pelayanan-pelayanan sosial apa saja yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Gitu ya Bu. Oke sobat sosial, sampai jumpa di podcast selanjutnya dengan materi dan narasumber yang sangat-sangat menarik lagi dan inspiratif lagi. Dan tunggu kami di podcast selanjutnya. Salam sosial. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat, bahagia selalu.